Kalau menurut saya Imam Mahdi itu kurang lebih antara dan lagi lah sosoknya. Tapi namanya tahun depan juga pasti sudah bisa diketahui. Makanya ketika kita mengakui Islam atau Muslim, harus ibaratnya mempelajari juga nih tentang fikih, tentang tasawuf, tauhidnya biar tahu gitu. Nah, terus agar kita kenal nih Asmaul Husna gitu. Jadi tahu mana Tuhan, mana iblis, setan, juga Dajjal tuh mana. Dajjal udah ada apa belum gitu kan? Udah ada, udah lama gitu. Mungkin saya sebelum lahir juga sudah ada mungkin gitu. Lebih dulu mereka. Lebih dulu mereka. Cuman kan kebanyakan sebenarnya yang membongkar Dajjal itu ada atau tidak, itu yang dibilang yang Satrio Piningit atau Bocah Angon yang asli. Makanya dalam Buka Wangsit Siliwangi cari Bocah Angon biar tahu Ratu Adil yang sejati. Nah, Ratu Adil yang sejati itu apa? Kan gitu. Ratu Adil yang sejati itu yang benar-benar tahu mana hasutan. Itu kan ibarat kenegaraan nih. Mana politik, mana yang benar-benar ingin memajukan. Mana yang sekedar ingin punya nama, dapat uang gitu kan. Benar ikhlas. Mana yang benar-benar ikhlas membantu negara ini gitu. Itu Ratu Adil tuh ibaratnya jiwa yang bisa membedakan. Jadi Ratu Adil itu banyak gitu. Makanya Ratu Adil itu banyak. Kalau Imam Mahdi itu sosok. Kenapa saya yakin Imam Mahdi sosok? Dari kata-katanya saja, dari namanya saja, Imam. Imam besar lah gitu. Udah jelas imam. Imam kan sosok. Gitu. Imam. Itu saja udah pasti sosok. Karena imam yang diikuti oleh makmumnya. Ibarat nama imam itu cerminnya. Cermin makmumnya. Gitu. Ketika makmum bercermin akan kelihatan tuh imamnya. Gitu. Ini emang kembali lagi ke Bocah Angon. Kan banyak juga nih yang menggembor-gemborkan di mana-mana itu channel, hampir semua bilang bahwa Bocah Angon atau Satrio Piningit atau Ratu Adil itu sebenarnya udah ada gitu kan. Itu penjelasannya gimana? Emang udah ada atau gimana gitu? Sudah ada Imam Mahdi. Ya, Sudah sosoknya gitu. Satrio Piningit, Ratu Adil, sampai Imam Adil lah gitu kan. Sekarang gini aja, dinilai saja sendiri gitu kan. Kenapa saya bilang Bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil itu banyak gitu kan. Nilai saja sendiri di diri saya pribadilah, jangan jauh-jauh. Bocah Angon, Satrio Piningit atau Ratu Adil ada enggak gitu. Nilai saja sendiri gitu. Atau misalkan nggak bisa dilihat dengan kasat mata, tonton channel-channel saya, isinya tentang apa gitu. Bagi yang bisa membacanya, ada nggak? Kalau misalkan ada, ya berarti sudah ada. Tapi bukan saya maksudnya, karena banyak nih sosok-sosok yang seperti saya, ibaratnya begitu. Kan saya udah jelasin tuh, dari yang terpilih akan dipilih. Kan banyak yang terpilih ini. Seleksi alam ya. Nah begitu ibaratnya. Jadi kenapa banyak yang bilang ada? Karena yang membahas ada juga mungkin dirinya merasakan hal yang saya sampaikan ini. Gitu, tapi bukan seseorang yang mengakui. Paham nggak maksudnya? Bukan seseorang yang mengakui. Hanya saja mereka tuh ngerti
mana Ratu Adil, mana Satrio Piningit, mana Bocah Angon yang ada di dalam dirinya, yang sudah dialami dalam hidupnya. Nah itu yang 3 tersebut. Nanti imamnya itu yang saya bilang yang terpilih, yang dipilih. Baru itu Imam Mahdi, makanya sosok saya bilang gitu. Tinggal menunggu sosok Imam Mahdi berarti ya. Tapi entah kapan ya adanya. Belum tahu juga itu. Kalau menurut saya Imam Mahdi itu kurang lebih antara 2 tahunan lagi lah sosoknya. Tapi namanya tahun depan juga pasti sudah bisa diketahui nama orangnya. Nama orangnya tahun depan juga pasti sudah diketahui. Tapi kalau imamnya itu antara tahun 2023-an. Kalau tahun 2023 berarti pas pemilu ya. 2024 tuh. 2024 beda setahun. Nah, siapa itu? Kepo-kepo. Itu harus dicari sendiri gitu. Makanya yang tahu namanya itu siapa, nanti Imam Mahdinya itu siapa, hanya untuk orang-orang yang mau mempelajarinya, itu mempelajari tentang yang tadi saya bilang menjadi Bocah Angon. Biar lebih peka juga berarti ya. Jadi tidak ada akuan ketika sosok itu muncul, tidak ada akuan, tidak ada mengakuinya, ibarat seperti itulah. Jadi nilai sendiri, ibaratnya yang dinilai itu pemikirannya. Jadi pemikirannya ini yang dinilai gitu, tentang agama, tentang ketuhanan yang tadi saya bilang, yaitu intinya Trisula Weda itu. Intinya Trisula Weda emang benar. Trisula Weda itu senjata yang untuk mencarilah yang dibilang Ratu Adil yang sejati. Nah, ketika tahu Ratu Adil yang sejati akan tahu itu yang dipilih itu. Yang dipilihnya itu siapa? Yang mana? Gitu. Menarik juga tuh. Kalau dikasih tahu nanti malah malas mikir, terame. Terus jadi TTS-nya. Jadi biar penasaran, kenapa dibikin penasaran gitu kan? Biar mau mempelajari dari bawah. Gitu, dari dasar yang dibilang Bocah Angon itu. Biar mau belajar juga, jangan terima jadi gitu kan. Mal enak tanya prosesnya gitu kan. Ibarat nih kita menikah, saya pria gitu kan, lawan jenis kan cewek pasti ya. Nah kalau menikah ibaratnya belum apa-apa, 2 bulan kemudian udah punya anak, kan pasti nanya meren, anak saha eta asina gitu merenya, anak saha eta asina, banyak geus gede deui sina geus hamil deui sina gitu kan. Kan teh enak meureun mun dikitu kan, teu proses heula teu kumaha gitu kan. Ibarat harus proses dulu semuanya agar ketika diberikan tuh yang namanya wakil Tuhan, kita akan menerimanya dengan lapang dada gitu. Alhamdulillah Bang Nan, pencerahannya untuk hari ini. Terima kasih. Atur nuhun. Mangga. Mungkin saja nama biasa beureun iki. Narasumber deui sareng Mang Nan ya. Mangga narasumber mah gampang. Asal tiasa ibaratna aya manfaat kanggo anu ngadangukeunna. Mudah-mudahan seueur ieu nu subscribe-na, upami seueur nu subscribe-na berarti ieu pembahasan teh seueur anu resep.
gitu kan, anu subscribe eta anu hoyong terang kalanjutanana gitu kan. Alhamdulillah, mohon. Nah, pokoknya mah palawargi sanak anu saena nya tebihkeun anu awona tong hilap we bantosan supportna panginten gitu.